Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Wulandari, SSI, Guru Kelas MI Al-Islamiyah Keramat Duduk Sampean Gresik, sekaligus mahasiswi PPG Jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran model pembelajaran TPACK. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, topik bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Simak video lengkapnya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta perwakilan salah satu dari siswa untuk memimpin doa kepada Ananda Fatir. Kami persilahkan. Siap, waitun satu lisanin dua satu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya. Selanjutnya akan saya cek kehadirannya dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah, berarti siswa kita dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Seluruh siswa diharapkan untuk berdiri. Indonesia Di sana Indonesia bangsa dan mari kita bersatu. Indonesia bersatu. hiduplah Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah jauhnya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Terima kasih, diharapkan duduk kembali. Oke, sebelum saya masuk ke materi pada pagi hari ini, kita akan membahas dulu materi yang sebelumnya sempat diajarkan, yaitu tentang kebutuhan manusia. Ada 3 kebutuhan primer, kebutuhan apa? Utama. Jadi kita punya kebutuhan utama. Kebutuhan utama kita apa saja yang harus dipenuhi? Kesehatan, apa? Rumah, buat tempat berteduh. Kemudian apa? Pakaian, dan juga apa? Makan. Kebutuhan primer utama. Kalau kita nggak makan, Bu, nanti sakit. Ada kebutuhan sekunder, kebutuhan penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda
pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Berarti kalau tadi yang pokok sudah terpenuhi, Bu, rumah sudah punya, baju sudah ada, dan kebutuhan kesehatan, pendidikan itu juga primer ya. Kebutuhan yang sekunder itu apa? Oh, saya butuh HP, Bu, HP untuk komunikasi. Nah, itu bisa laptop untuk menunjang proses belajar mengajar kita baik sebagai guru maupun siswa. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier, kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri. Jadi itu kebutuhan yang bonus istilahnya ya. Kalau kita sudah primernya sudah, sekundernya sudah, tersiernya, oh saya sudah bekerja, Bu, alhamdulillah gaji saya besar, jadi saya bisa memanjakan diri dengan apa? Oh, dengan kesalon, bisa kebutuhan kecantikan ya. Kemudian saya kepengen beli tas, Bu, tas saya pengen koleksi tas banyak, atau saya pengen beli perhiasan yang banyak, Bu. Nah, itu boleh, tapi itu kebutuhan yang paling terakhir kalau kita sudah memenuhi primer dan sekunder. Sekarang masuk ke pelajaran selanjutnya, yakni tentang bagaimana sih, Bu, aku memenuhi kebutuhanku. Tadi kan sudah tahu kebutuhannya ya. Kira-kira caranya bagaimana ya? Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Contoh, kalau sampai lapar berarti harus, kalau haus minum. kalau sampean tidur butuh tempat untuk berteduh. Nah, itu ya. Bagaimana kira-kira caranya? Sebelum kita membahas caranya, kita akan membahas dulu tujuannya. Oke, tujuan belajarnya apa sih, Bu? Yang pertama, kita mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nanti Bu Gizi akan menjelaskan, oh kebutuhan itu bagaimana, Bu, keinginan bagaimana. Jadi dua-duanya itu berbeda ya. Yang kedua, untuk apa? Agar siswa mampu menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau sudah tahu mana kebutuhan, bagaimana cara saya, Bu, untuk memenuhi kebutuhannya? Oke, sebelum untuk menambah semangat, nah pada pagi hari ini, maka saya akan sedikit memberikan ice breaking sebelum memulai materinya ya. Coba didengarkan dulu. Di sini lagu yang diambil adalah lagu Anjing BINGO, bisa itu ya. Nah, tapi kita coba mengganti dengan versi sesuai dengan pelajaran kita. Coba didengarkan dulu. Ketika aku lapar, aku akan makan. M-A-K-A-N, M-A-K-A-N, M-A-K-A-N. Aku akan makan. Ketika aku haus, aku akan minum. M-I-N-U-M, M-I-N-U-M, M-I-N-U-M. Aku akan minum. Ketika aku lelah, aku akan tidur. T-I-D-U-R, T-I-D-U-R, T-I-D-U-R. Aku akan tidur. Bisa ya? Untuk membangkitkan semangat kita. Coba ya. 1, 2, 3. Ketika aku lapar, aku akan makan. M-A-K-A-N, M-A-K-A-N, M-A-K-A-N. Aku akan makan. Ketika aku lapar, M-I-N-U-M, M-I-N-U-M, M-I-N-U-M. Aku akan minum. ketika aku lelah, aku akan tidur. T-I-D-U-R, T-I-D-U-R, T-I-D-U-R. Aku akan tidur. Nah, ini sebagai pembuka. Ini juga sesuai dengan tema kita. Makanya kalau lapar ya harus makan. Kalau haus harus minum. Kalau sampai lelah maka harus istirahat. Udah semangat ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, apa yang kamu butuhkan setiap hari agar bisa hidup sehat dan nyaman? Kira-kira apa ya? Yang kamu butuhkan biar bisa hidup sehat dan nyaman. Butuh apa tadi kan sehat? Oke, makan. Minum juga iya. Nah, istirahat yang cukup, Bu. Kalau tidak saya sakit. Kemudian kalau
Yang nyaman butuh apa? Rumah. Butuh rumah. Gak mungkin kan kita di luar tidur kedinginan, kena panas, kena hujan ya. Jadi udah tahu ya. Yang kedua, mengapa kita tidak selalu bisa mendapatkan semua yang kita inginkan? Kira-kira kenapa ya? Bu, aku lo kepengen beli mobil-mobilan Tamiya, Bu, tapi kok nggak bisa, Bu? Kira-kira apa ya kalau sampai nggak bisa beli? Yang pertama karena apa? Pinter. Ada alasannya. Oh, karena mungkin orang tua saya nggak punya uang, Bu, jadi belum bisa beli sekarang. Apalagi kira-kira? Semisal aku pengen beli HP baru, padahal sudah punya HP. Orang tua marah. Kira-kira kenapa kok nggak boleh beli HP baru? Karena iya sudah punya, berarti belum butuh. Oh sudah ada, kenapa harus beli? Yang ketiga, bagaimana cara orang tuamu memenuhi kebutuhan keluarga? Pinter, bekerja. Nah, orang tuanya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Selanjutnya, nah ini dia, ada kebutuhan, ada keinginan. Bedanya apa ya? Ada kebutuhan. Definisinya apa Bu kebutuhan itu? Yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi. Nah itu ya garis bawahnya ya, harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan layak dan sehat. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan hidup dan menjaga kesejahteraan dasar. Nah itu ya, kebutuhan harus dipenuhi. Kemudian, nah ini manusia membutuhkan barang dan jasa. Ternyata kebutuhan itu ada barang dan ada jasa. Barang, ini barangnya adalah makanan, bisa barang berupa makanan. Obat-obatan, kalau kita sakit juga butuh obat. Kemudian ada rumah untuk berteduh dan seragam atau pakaian. Nah itu yang kita butuhkan. Kalau jasa Bu, nah jasa, atau kita butuh beli barang Bu, tapi kita tidak usah keluar rumah Bu. Jadi kita bisa mengorder dengan paketnya. Kemudian kalau kita rambutnya sudah panjang, jadi ada jasa potong rambut. Atau kalau kita punya baju, oh saya cuma punya kain Bu, jadi harus ke tukang jahit atau mencuci baju. Males Bu mencuci baju, mungkin karena hujan nggak reda-reda Bu, jadi akhirnya nggak kering-kering, jadi harus dilondrekan. Nah bisa, itu beberapa barang dan jasa. Keinginan, definisinya segala sesuatu yang diinginkan manusia tetapi tidak wajib dimiliki. Boleh nak, Bu saya lo pengen Bu besok bisa naik pesawat, boleh. Keinginan, siapa tahu bisa jadi kenyataannya. Tapi tidak wajib untuk dilakukan. Tujuannya memberikan kenyamanan, kesenangan atau status sosial. Ini beberapa keinginan manusia. Nah kalau perempuan biasanya keinginannya apa? Kebanyakan pengen cantik Bu, jadi harus beli make up. Ya ini buatnya sudah dewasa ya, yang masih kecil belum butuh make up dulu. Kemudian ada tas-tas. Nah ini juga wanita, tas atau jam tangan, suka mengumpulkan tas di rumah. Kemudian ada perhiasan. Kemudian ada tempat rekreasi, itu juga keinginan. Aku pengen menjelajahi seluruh tempat rekreasi di Gresik. Nah itu keinginan ya, tapi tidak wajib dilakukan. Kalau kebutuhan wajib dipenuhi. Nah ini cara memenuhi kebutuhan. Kalau zaman dulu Bu, sistemnya barter. Apa itu barter? Pinter, tukar menukar barang. Kalau zaman sekarang kita sudah menggunakan apa? Uang. Di sini ada video. Di sini. Nah, coba diamati video berikut dulu. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem barter. Kesimpulannya adalah barter adalah kegiatan tukar menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Oke teman-teman semua. Jadi seperti itulah sejarah dan konsep sistem barter. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Oke, tadi ya sudah nonton videonya. Tadi apa kira-kira barter tadi? Pinter tukar-tukar barang. Tadi kira-kira di dalam videonya tadi ada pelakunya siapa tadi? Yang contohnya tukar-menukar barang tadi. Pinter. Dia menukar apa tadi nak?
Roti ya, dia pengen beras tapi dia punya roti. Bagaimana caranya ya? Harus usaha apa? Tukar menukar. Sepotong roti ditukar dengan secangkir beras. Itu cara orang zaman dahulu karena belum ada uang ya. Jadi kalau Mbak Risti nggak punya garam Bu, kemudian Mas siapa? Mas Afak punya gula, jadi saya butuh gula dan dia butuh garam, maka bisa tukar menukar. Kemudian, nah ini ya, karena tadi kan barternya sudah dihapus karena sudah zaman dulu ya. Sekarang kita sudah di zaman modern. Kita sudah menggunakan mata uang. Ini ya, penampakan uang. Sini ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50 dan 100.000. Ini yang tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang sudah terbaru ya, yang sebelah kanan, nah itu adalah uang sekarang yang terbaru, pengeluaran dari pemerintah Republik Indonesia. Oke, kesimpulannya, sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan memberikan ini ya, kita akan sedikit menguji pemahamannya sambil bermain. Perhatikan dulu ya. Nah, kita putar. Wah, yang keluar adalah namanya siapa? Oke, tadi dengar ya. Manakah dari gambar berikut yang merupakan keinginan? Yang mana? Coba maju ke depan. Sambil Oke, jawabannya adalah betul. Mbak Risti. Tepuk tangan buat Mbak Risti. Hafsah, Mbak Hafsah, silakan. Ayo, nah ini tentang kebutuhan manusia juga sama. Kira-kira dari gambar A, B, C, D, coba ditunjuk kebutuhan yang mana sih yang harus dipenuhi? Wah, Mbak Hafsah menjawab. Cengkling, oke, tepuk tangan. Hebat ya, sudah paham ya. Satu orang lagi. Mas Fatir. Sama, kebutuhan manusia. Kira-kira yang mana ya? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Pilih salah satu. Jawabnya adalah C. Oke, cengkling-kling. Good job. Kan sudah paham kebutuhan dan keinginan. Ini saya akan membagi beberapa kelompok ya. Karena siswa berjumlah 12 orang, tadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok ini adalah kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, 3 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan tugas, saya bagikan kepada setiap kelompok. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya A, B, C. Ya, bisa dibuka ya. Bisa dibuka dulu. Iya, enggak apa-apa. Masa di kelas 4. Kelas 4 ya, diisi kelasnya kelas 4 dan namanya diisi kelompoknya. Kelompok A, B, atau C. Kelasnya dikasih kelas 4. Nama itu kelompoknya. Kasih A gitu ya. Sama tadi C tadi ya, enggak apa-apa. Sudah, jika sudah bisa dibuka ya. Nah, dibuka dalamnya dan didiskusikan. Ya, didiskusikan isinya. Itu bukan sih. Kebetulan tuh Didiskusikan kira-kira yang kebutuhan yang mana taruh di sini, keinginan yang mana. Kenapa?
Boleh sementara di ya keinginan. Nggak usah. Tinggal diskusikan ya, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Ditulis di bawahnya, ada kolom kotak di bawah. Ya, tinggal sekali di sini keinginan kebutuhan. Tema kebutuhan tadi. Ini namanya terus aja game atau gadget gitu. G A D. Ya. Itu terus bola, maupun gadget, tas, kalung, Oke, terima kasih untuk kelompok pertama, tepuk tangan gimana? Silakan duduk, kelompok 2 maju. Siapa tadi yang 2? Ya boleh, perwakilan 2 orang. Oke, terima kasih. Dua orang. kebutuhan, makanan, air keran, minuman, obat-obatan, baju, rumah, buku. Mobil wisata, keinginan, mobil wisata, perhiasan, tas, cincin, ke pantai, bola. Terima kasih. Tepuk tangan yang mulia untuk kita semua. Ya, tadi yang disebutkan sudah benar semua. Sudah paham ya tadi ya, manakah keinginan dan manakah kebutuhan. Oke, kita sudah hampir sampai di penghujung kegiatan. Nah, di sini ada kesimpulannya dari serangkaian penjelasan kegiatan. Ada pertama adalah keinginan dan kebutuhan. Tidak harus dibeli. Ingat ya, keinginan tidak harus dibeli. Saya pengen sepeda motor touring yang sangat cepat. Nah, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Jadi boleh besok kalau sampai sudah bekerja, sudah punya uang banyak, beli boleh. Tapi itu hanya sekedar keinginan, tidak harus dimiliki. Tidak terlalu penting. Nah, kalau keinginan tidak terlalu penting ya, masih bisa nanti sudah jalan dulu gitu. Butuh pertimbangan. Nah, dipertimbangkan kira-kira ini uang saya ini buat bayar sekolah atau buat beli sepeda ya. Nah, kira-kira pilih yang mana ya? Bayar sekolah atau buat sepeda? Bayar sekolah. Nah, mendulukan yang penting, bisa digantikan. Nah, kemudian kebutuhannya. Kalau kebutuhan itu harus dibeli. Kalau sakit harus minum obat. Kemudian tidak tergantikan. Kalau kebutuhan tidak tergantikan ya, masuk sampean nggak punya seragam, nggak mau beli seragam, masa mau pakai baju hari-hari untuk sekolah, setuju enggak? Tidak ya. Kemudian tanpa pertimbangan, kemudian penting dan darurat. Kalau sampean kebutuhan harus didulukan karena itu darurat. Nah, tadi kesimpulan pertama, sekarang kesimpulan kedua, bahwa segala macam kebutuhan dapat diperoleh dengan apa tadi? Dengan uang. Kemudian sebagai alat tukar resmi. Nah, sekarang kita sudah pakai uang ya, nggak pakai tukar-menukar barang lagi, membeli barang atau jasa baik sesuai kebutuhan ataupun keinginan kita. Jadi harus dilakukan secara bijaksana. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Nanti tugasnya akan saya kirim lewat link di grup ya, agar bisa dikerjakan di rumah masing-masing, bisa dengan bantuan orang tua.
tua. Sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.